Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Nama saya Pak Leong, nama lengkapnya Chen Ket Leong, selaku Ketua RT di Batu Payung, Dusun Terusua. Dengan ini kelompok nelayan. Kita sini ada 3 kelompok nelayan, ya. 1 Cahaya Laut, 2 Harapan Laut, yang ketiga Cemara Laut. Memang selama ini kita banyak keluhan dari anggota nelayan kita, yang terutama ya nelayan kecil
ya bukan udang. Ya, adanya tumpahan batu bara dari PLTU Kalbar 1, PLTU 4 dengan banyaknya batu bara yang bertaburan. Contohnya seperti yang kita lihat di sini, di tempat sandara motor air kita nih, sangat mengganggu, juga sangat menurunkan hasil tangkapan kita. Jadi semakin hari makin turun hasil tangkapan kita. Kita memohon pihak-pihak yang terkait dari lingkungan hidup, ke pokoknya instansi yang terkait lah masalah ini, yang terdampak. Nah, tolong diperhatikan dari pihak pemerintah, juga dari pihak PLTU atau yang bertanggung jawab selama ini yang batu bara yang tertumpah. Karena ini bukannya dikit lagi, karena memang udah di mana-mana pun ada. Nah, Terdampak ini Pak RT, udah berapa lama Pak RT? ini udah 1 bulan lebih, kurang lebih ya 1 bulan lebih. Setiap warga kita, nelayan kita, tiap hari turun, memang tidak ada. Hasilnya pun susah sekarang dapatnya. Jadi Pak Alyong, sebelum kejadian tumpahnya batu bara, itu penghasilan nelayan pukat udang itu gimana sebelum itu? Kalau sebelum ada kejadian seperti yang ini, setiap hari kita turun, paling minim ya, itu ada 3-4 kilo udang. Kalau dikalikan 50.000, itu udah 200 lebih satu hari. Ya, kalau biasa musim-musim kayak gini, itu bisa belasan kilo. Nah, Tapi sekarang? Sekarang mau buat makan pun susah. Hanya dapat berapa ekor ya, belasan ekor ya, 20 ekor. Ya. Nah, kami tadi pun berkeliling-keliling juga, berapa kali buang, cuman dapat 50 ekor lebih udangnya. Jadi saat memukat, di situ tarik, ada enggak masuk batu bara di pukat? Ada juga, ada juga. Nah, ada juga yang kena. Itulah, memang sangat terdampak ya, Pak, ya kalau kita lihat ini. Karena tidak diatasi dengan seksama, memperhatikan kepada nih rakyat kecil, nelayan kecil ini, terutama nelayan tepi lah ini yang sangat terdampak. Jadi terakhir Pak Alyong, dari 3 kelompok itu berapa nelayan pukat tradisional? Kalau kami sini, nelayan kami sini, itu 1 orang itu 12 utas. Satu kelompok maksudnya? Satu orang. Kalau satu kelompok itu 10 orang. Ya. Ya 10 orang satu kelompok, yang satu lagi 11 orang, yang satu lagi 17 orang. Berarti jumlah semuanya 38 orang. 38 orang yang terdampak dari tumpahnya batu bara. Iya. Terima kasih Pak Alyong. Ya, sama-sama, Pak. Sebagai Ketua Lingkar Pesisir Kabupaten Bengkayang, dalam kesempatan ini kita lihat banyak sekali tumpahan batu bara yang sudah menepi di pantai, di pemukiman nelayan di Batu Payung. Tentu ada sedikit diperjelas dari segi lingkungan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin kita flashback kembali kejadian-kejadian dari tahun kemarin, di akhir tahun sampai bulan lalu. Kita flashback kembali. Jadi kejadian ini bukan baru kali ini di akhir tahun sering terjadi. Dan sampai hari ini kita juga kaget, kok masih ada batu bara yang berada di perairan kita, yang terdampar di pesisir. Dari kejadian bulan 11 kemarin, tepatnya pada tanggal 12 November, kita sudah memberikan laporan secara tertulis kepada pihak terkait, yaitu pihak dari lingkungan hidup dan kehutanan, baik itu kabupaten, provinsi, bahkan kita sudah menyurati ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dari pengecekan dan hasil mereka datang ke sini, terakhir pada tanggal 2 Desember tim kementerian turun. Bahkan mereka tidak main-main turunnya di sini. Mereka mendatangkan para ahli di sini pada tanggal 2 Desember terkait tongkang bocor kemarin yang tumpah di perairan Kabupaten Bengkayang. Tapi sangat disayangkan sampai hari ini masyarakat, bahkan kami sendiri yang coba mendampingi pihak lingkungan hidup dan kehutanan dari kabupaten maupun ke kementerian, kami tidak mendapat informasi, tidak ada kejelasan udah sampai di mana kerja dari kementerian tersebut. Bahkan kami juga bingung mau mengadu kemana lagi setelah ini. Kembali kami kasihan dengan nelayan-nelayan, termasuk pada hari ini kita ketemu sama Pak RT di Batu Payung. Ini sangat-sangat miris. Bahkan menurut kami dari Lembaga Lingkungan Bengkayang Pesisir, kami maunya sanksi kepada perusahaan-perusahaan, agen-agen penyuplai batu bara maupun mereka-mereka yang ikut mencemari lingkungan di daerah kami. Menurut saya seperti itu. Langkah-langkah selanjutnya agar laporan-laporan yang sudah dilayangkan melalui surat itu gimana untuk kelanjutannya dari Lingkar sendiri? Kita akan coba pertegas kembali. Kita akan coba untuk menyurati kembali. Bahkan kemungkinan kita akan langsung ke Presiden RI. Itu mungkin langkah selanjutnya yang akan kita tempuh. Sampai hari ini kita tadi sudah saya bilang tidak ada kejelasan. Bahkan mereka dengan laporan-laporan yang ada, kita juga bingung kok nggak ada kejelasan. Di sini kita akan tekankan, kita akan menyurati Presiden Republik Indonesia mengenai perihal ini. Kita tidak mau adanya perusahaan di daerah kita itu menyulitkan, itu membuat resah, membuat ketidaknyamanan nelayan-nelayan kami di pesisir. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ketua Lingkar. Ya, sama-sama.